Kejaksaan Agung menangkap 3 hakim yang diduga menerima suap untuk membebaskan Gregorius Ronald Tanur dalam perkara kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti. Bukan hanya ketiga hakim, Kejagung juga menangkap pengacara Ronald Tanur dan 1 orang eks-pejabat MA berinisial ZR. Lalu seperti apa mekanisme kelanjutan dari kasus ini? Kita bahas bersama Dimas Simahura, kuasa hukum keluarga Dini Sera, dan juga Prof. Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung. Selamat malam Prof. Gayus dan juga Mas Dimas, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Waalaikumsalam. Baik, saya ingin ke Mas Dimas terlebih dahulu. Mas Dimas, akhirnya setelah terbukti ada suap yang mempengaruhi hasil putusan hakim, bagaimana tanggapan dari keluarga korban Dini Sera? Ya, tentunya kami sangat kecewa ya dengan apa yang terjadi pada proses peradilan yang ada di Surabaya. Bagaimana bisa dibuktikan saat ini ternyata telah terjadi upaya suap yang telah melukai dan membunuh nilai-nilai moral dan nilai-nilai keadilan dalam proses hukum yang sedang berjalan, khususnya kasus pembunuhan almarhum Dini Sera Afrianti. Gitu, Mbak. Oke, jadi sangat kecewa dari keluarga Dini Sera ya. Saya ingin ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, ini selain OTT 3 oknum hakim, ada juga 1 orang eks-pejabat MA yang ditangkap dalam kasus ini. Mau tidak mau kan hal ini memberikan catatan yang kelam bagi kehormatan profesi hakim sebagai penegak hukum. Ini juga menjadi hal yang sangat memalukan seperti itu. Tanggapan Anda seperti apa, Prof? Ya, bagi saya ini menjadikan satu momentum melakukan pembenahan di dunia peradilan. Jadi ini memang satu saat yang tepat dengan adanya peristiwa ini, maka bagaimana melakukan pembenahan ya. Hal ini kan sudah banyak disuarakan tapi sulit dibuktikan, dan peristiwa ini menjadikan bukti dan kemudian semuanya sudah terang benderang, sehingga presiden yang baru kita ini akan melakukan pembenahan menurut metode bagaimana yang baik. Karena Indonesia ini terlampau jauh-jauh ya letak pengadilannya, kontrolnya tidak mudah, maka ini harus menjadi satu langkah presiden yang baru ini untuk melakukan pembenahan di dunia peradilan. Oke, ini menjadi sebuah momentum ya untuk bersih-bersih lembaga penegak hukum. Saya ingin kembali ke Mas Dimas. Mas Dimas, ini informasinya Anda juga sempat ditawarkan sejumlah uang. Informasinya sampai 1 miliar rupiah oleh pihak Ronald Tanur. Itu betul tidak, Mas, informasinya? Ya, memang di awal-awal proses ada upaya negosiasi maupun penawaran dari pihak pengacara korban kepada kami. Bahkan sejak kami sudah berada di depan kamar mayat untuk mengawal otopsi almarhum Dini Sera ya. Jadi terkait nilainya, memang nilainya mendekati angka 1 miliar rupiah. Dan pada saat itu juga dari keluarga dan tim kuasa hukum secara resmi melalui video yang sudah kami buat, kami menyatakan menolak karena kami tidak ingin itu menjadi sebuah penghalang terhadap proses hukum yang sedang berjalan dan seharusnya berjalan gitu. Yang menawarkan Anda waktu itu siapa, Mas Dimas? Ya, sejak awal yang menawarkan adalah tersangka LR yang ditangkap oleh Kejagung dalam kasus suap yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya tersebut. Oke, berarti Anda dan juga pihak keluarga dari awal sudah mencium sesuatu yang mencurigakan ya terkait kasus ini ya? Ya, dan tentunya mohon izin Mbak, dengan adanya penangkapan dari mantan pegawai Mahkamah Agung, ini juga kami menimbulkan kecurigaan terhadap putusan 5 tahun yang jauh daripada tuntutan jaksa. Dan apalagi beredar di informasi berita online maupun di berbagai media sosial bahwasannya ada catatan bahwasannya uang yang ditemukan sebagai barang bukti ternyata juga dialokasikan untuk kepentingan kasasi. Ya, kita lihat nanti apakah apa keterkaitan mantan pegawai Mahkamah Agung ini dengan 3 majelis hakim yang memeriksa di tingkat kasasi. Dan saya berharap jika memang kasasi ini terdapat unsur-unsur penyuapan sama seperti di Pengadilan Negeri Surabaya, maka ini sangat memalukan dan ironis, dan tentu kami meminta ketegasan dari Kejagung sama seperti di Surabaya untuk juga menindak oknum-oknum yang terlibat di dalam kasus penyuapan ini.
Oke, Gitu. oke. Baik, saya ingin ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, saya ingin tanggapannya. Kuasa hukum Ronald Tanur saat ini juga sudah diamankan. Dan yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang kemudian memberikan uang suap ini yang tadi Mas Dimas juga mengatakan sempat ditawarkan sejumlah uang begitu. Kalau opini masyarakat ini kan mengarah kepada keluarganya, tapi memang belum ada pembuktiannya begitu di sini ya. Nah, jika memang mau mengungkap pemberi suap, sebenarnya mekanismenya harus seperti apa, Prof? Ya, ini kan jenis ya, ini jenis kejahatan yang sering orang menyebut sebagai integrated criminal justice system. Satu sistem yang berjalan di pengadilan yang berpotensi tentunya banyak pihak ya. Bahkan kasus yang lain terjadi ada penyidik ikut serta, JPU ikut serta ya. Seperti itu, advokat juga penegak hukum, jadi dia juga ikut keterkaitan. Maka sistem inilah yang mungkin perlu dibenahi. Bagaimana memulai dengan semua unsur ini yang mempunyai integritas. Tidak mudah, tapi kita mesti tidak boleh pesimis. Oke. Bagaimana ini momentum ini ya, momentum untuk melakukan pembenahan inilah semestinya akan dimulai. Ya. Tentu ini juga termasuk tugas pemerintah yang baru ini untuk bisa merubah yang lama. Oke, Prof. Gayus, tadi Mas Dimas sempat mengungkapkan ada kecurigaan dan juga ingin dibuktikan apa sebenarnya hubungan dari ex pejabat MA dengan ketiga hakim tersebut. Kalau Anda bisa menganalisa sebenarnya seperti apa sih yang bisa terjadi skenarionya? Semua kejahatan itu bisa terjadi yang menyangkut banyak pihak. Bahkan pernah diindikasikan tukang parkir di sekitar Mahkamah Agung pun bisa terlibat terkait. Nah, ini memang sulit sekali kalau kita bicara ke apakah mungkin ya sangat mungkin semua pihak yang berkaitan dengan proses berjalannya pengadilan dari bawah PN, banding, PT dan Mahkamah Agung itu ya bisa saja tergantung bagaimana kondisi dari para aparatur ini apakah bisa kuat menahan tawaran, menahan iming-iming itu harus bisa kuat. Ini yang menjadi persoalan. Oleh karena itu diperlukan ada 3 unsur. Bentuknya tidak hanya pengawasan dan penindakan, tapi juga pencegahan. Oke. Bagaimana konsep pencegahan kepada aparatur yang berpotensi terjadi tawar-menawar untuk meringankan hukuman, tawar-menawar untuk bisa dibebaskan kalau mungkin. Nah, seperti contoh ini. Jadi memang ini kerja berat untuk kembali untuk melakukan bagaimana memulai pembenahan-pembenahan seperti ini. Dan saatnya sudah ya. Sudah saatnya dilakukan pembenahan. Saya ingin kembali ke Mas Dimas. Mas Dimas, ini kan kita sekarang ingin mengetahui ya, siapa yang sebenarnya memberikan uang suap terhadap 3 hakim dan juga ex pejabat Mahkamah Agung yang terlibat berinisial RZ seperti itu. Dari keluarga korban Dini Sera Afrianti, apa kemudian langkah hukum yang akan diambil? Baik Mbak, sejak proses awal, jadi kami sudah banyak menyampaikan di dalam berbagai keterangan di media bahwasanya kami selalu mencatat dan selalu menganalisa setiap peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam proses penanganan perkara yang kami tangani ini. Dan memang ya, pada saat proses penyuapan atau mungkin tawaran ya, belum masuk ke penyuapan karena kami juga tidak menerima. Jadi pada saat tawaran itu datang dari LR ini sudah mengatasnamakan bahwasannya dana itu yang dimiliki oleh dia itu adalah dana yang diberikan oleh pihak keluarga dan dikomunikasikan oleh pihak keluarga. Artinya tentunya sebagai seorang pengacara, LR ini tentu mendapatkan sebuah mandat, mendapatkan sebuah fasilitas yang fasilitas itu bukanlah miliknya. Jadi dia diberikan mandat menggunakan fasilitas itu, yang fasilitas itu adalah milik orang lain. Tentunya siapa ya? Pasti karena ini kaitannya dengan perkara ini tidak bisa kita tolak lagi buktinya bahwasanya itu pasti ada hubungan dengan tersangka atau keluarga tersangka. Tapi Itu. dari keluarga Dini akan menuntut keluarga Ronald Tanur setelah ini? Kami tidak dalam kapasitas untuk menuntut karena sudah ada lembaga peradilan dan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan. Apakah itu Kejagung, apakah itu kepolisian, apakah itu KPK, yang dalam hal ini Kejagung sudah menjalankan tugasnya. Oleh karena itu kami di sini meminta Kejagung untuk mengembangkan kasus ini
sampai dengan ke akarnya. Siapa yang memiliki dana ini? Siapa yang menggerakkan dana ini, dan bahkan itu terintegrasi. Artinya apa? Dana ini dialokasikan mulai dari tingkat pengadilan, bahkan ada dugaan dan ada catatan bukti dana ini digunakan sampai dengan tingkat kasasi. Lantas apalagi yang dipungkiri? Tentu ini adalah sebuah desain, sebuah sistem yang sedang dibuat atas perintah seseorang dan dilakukan oleh seseorang, yakni pengacara, untuk mempengaruhi hakim terhadap putusan yang akan nantinya dilaksanakan. Itu. Oke, saya ingin ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, dengan bukti yang sudah terang benderang seperti ini, sudah ada OTT, dugaan suap, apakah Kejaksaan Agung perlu melibatkan KPK dalam menangani kasus ini sehingga bisa terungkap sampai ke akarnya? Iya. Kalau saya seringkali mengomentari kasus ini bukan melibatkan, semestinya justru Kejaksaan Agung meminta KPK untuk melakukan tindakan ini. Kenapa? Karena kita menghindari, kita ingin melakukan bagaimana pembenahan itu, orangnya ditangkap tapi lembaganya menjadi terganggu. Bagaimana terganggunya kalau Kejaksaan Agung ikut campur menangkap hakim? Ini baru pertama kali saya dengar ya, bahwa jaksa menangkap hakim. Nah ini persoalan baru sebenarnya dengan istilah OTT. OTT tidak ada itu. OTT itu hanya melindungi supaya dia tidak perlu untuk memenuhi syarat-syarat penangkapan, syarat-syarat penahanan. Itu sebenarnya yang ada adalah tertangkap tangan. Nah kalau ditambahin dengan operasi, berarti bukan tangkap tangan. Operasi itu terencana, seperti itu pandangan saya. Jadi ini perlu mendapat perhatian Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung sehingga hakimnya dihukum. Kalau perlu dihukum berat, ya melakukan, maksud saya bukan hakim saja, ya siapa saja melakukan. Tetapi jangan merusak lembaganya yang nanti akan timbul saling persaingan di penugasan di banyak persidangan menyangkut hakim dan jaksa. Begitu. Tapi untuk kasus ini sanksinya yang bisa dijatuhkan kepada ketiga hakim itu seperti apa, Prof. Gayus? Untuk itu ada Perma nomor 1 tahun 2020 yang disebut sebagai pedoman pemidanaan. Di sini tegas sekali ini, kalau terjadi hakim atau pejabat negara yang terima suap yang jumlahnya 50 juta sampai 200 juta, itu sudah 45 tahun hukumannya. Kalau sampai dengan puluhan miliar, 10 miliar, itu seumur hidup. Itu apa artinya? Itu artinya memang Mahkamah Agung, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dengan peraturannya ini memberikan warning agar jangan mudah-mudah bermain-main seperti ini. Kemudian apa kaitannya? Kaitannya berjenjang. Kalau hakim melakukan seperti ini, KPN-nya juga akan diperiksa berjenjang ke atas dan ke samping itu. Demikian pula kalau di PT, di pengadilan tinggi, kalau ada hakim tinggi yang bermain-main seperti ini, maka KPT-nya diperiksa juga itu. Nah, itu bunyi dari Perma nomor 1 tahun 2020. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Dimas. Mas Dimas, ini sudah banyak yang terungkap. Ini pastinya sekaligus memalukan dan juga mengagetkan begitu. Apa harapan pihak keluarga Dini Sera terhadap penegak hukum yang saat ini kita lihat mengecewakan? Ya, kembali kami sebagai keluarga korban tentu juga mewakili masyarakat kecil yang ada di Republik Indonesia ini. Tentu di sini kami menilai adanya disparitas perlakuan hukum yang sangat parah hanya karena soal materi. Di mana pada saat seseorang itu memiliki banyak uang, maka dia bisa merusak tatanan hukum yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan oleh satu orang anak muda yang sudah ternyata dan terbukti melakukan pembunuhan. Bagaimana dengan sumber daya yang dia punya, dia bisa merusak tatanan hukum yang ada di Indonesia. Tentu ini sangat memalukan, tentu ini adalah tamparan keras bagi kita, para penegak hukum, bagi kita, para pakar di bidang hukum. Tentu ini sangat memalukan. Makanya kami berharap kembali kepada semua masyarakat, terutama para penegak hukum, dan pribadi-pribadi yang bekerja di bidang hukum untuk meningkatkan moral, menjaga integritasnya. Karena kita harus melihat segala perkara itu dengan jernih. Jangan sampai hanya karena dengan uang, kemudian kita perkara yang sudah jelas-jelas bersalah, kita buat menjadi tidak bersalah. Hanya untuk kepentingan satu orang, maka rusak semua hukum yang ada di Indonesia. Ini sangat-sangat memalukan.
Baik, terakhir saya ingin ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, apa evaluasi dan juga langkah preventif yang bisa dilakukan terkait dengan integritas hakim agar hukum tidak berlaku secara tebang pilih seperti ini? Ya, tentunya saya usulkan tadi yang belum dimiliki oleh lembaga peradilan itu pencegahan. Bagaimana konsep pencegahan ini bukan hanya berbentuk aturan, tapi berbentuk tindakan-tindakan mencegah. Ini mungkin diperlukan untuk awal. Tetapi kalau jangka panjang, ini jangka pendek mungkin seperti itu. Jangka panjang memang kita harus memilah-milah mulai dari sekarang bahwa di semua pengadilan itu dievaluasi kembali. Hakim-hakim yang baik dipertahankan, yang jelek diganti. Kalau tidak, air kotor ini walaupun nanti direkrut yang baru akan menjadi kotor juga, masuk air kepada ember yang masih ada air kotor. Ini kalau drastis di negara sudah melakukan ini, pembenahan hakim yang tidak bisa dipakai lagi, ya diganti dengan yang baru. Penggantinya tidak lagi direkrut dengan cara-cara yang lama, yang betul-betul yang berintegritas, mempunyai niat yang bersih. Nah, baru kita punya wajah baru di pengadilan. Kalau tidak bisa. Selamanya akan begini. Dipenuhin pun seperti ini. Kan kita baru-baru ini mendengar hakim menuntut kesejahteraannya. Itu boleh dipenuhi. Wajib dipenuhi. Kalau tidak dia by need. Dia kebutuhan dia tinggi. Dia mau tidak mau cuma menyelamatkan keluarganya. Nah, ini dipenuhi. Tetapi kalau terjadi seperti ini, hukumannya harus berat. Misalnya seperti itu. Oke, kita akan kawal bersama bagaimana bergulirnya kembali kasus dari kematian dini Sera Afrianti. Dan seperti kata Prof. Gayus tadi, saya mengutip pernyataannya bahwa ini harus dijadikan momen bersih-bersih untuk lembaga penegak hukum di Indonesia. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini. Ada Mas Dimas Semahura, kuasa hukum keluarga dini Sera, dan juga Prof. Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung. Selamat malam, Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.